Halo Sobat Dapur Henin semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini masih di seputaran serabi ya. Jadi saya bikin serabi saus kinca. Jadi ini serabihnya dan ada saus kincanya. Saus gula merah ya, sama santan. Ini saya bikinnya tetap dengan cara yang praktis, pakai teflon, jadi nggak pakai cetakan. Nah, ini dia serabihnya. Ini meskipun dia pakai teflon, tetap ya nggak gosong ya, cantik warnanya. Nanti ada tipsnya bagaimana supaya dia tidak gosong dan bisa bikin serabi yang cantik seperti ini, tidak gosong dan lembut juga, lentur kayak gini ya. Jadi dia itu empuk, lembut, enak. Nanti jadinya itu, nah teksturnya ya kayak gini ya. Kalau saya bilangnya apa, lemir ya, lentur itu loh. Nah, tidak gosong kan ya. Ini kita lihat untuk seratnya, lihat ya, seratnya ini berserat banget, kecil-kecil. Nah, bagus kan. Ini caranya mudah banget dan nggak ada ribet atau gimana. Nah, cara makannya itu disobek-sobek seperti ini. Atau nggak usah disobek ya, langsung dikasih kuah kinca, tinggal disendokin gitu, dipotong sama sendok. Jadi ditata di piring saji seperti ini, kemudian disiram dengan saus kincanya. Nanti ada resepnya bagaimana cara membuat saus kinca. Seperti ini. Enak banget. Aku coba untuk cicipi. Enak banget. Ini wajib dicoba ya, enak banget. Oke, kita langsung aja ya. Tonton videonya bagaimana cara membuat serabi saus kinca yang enak, mantap dan mudah banget. Oke, langsung aja ya. Let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya. Ini aku pakai 250 gram tepung beras. Seperti serabi pada umumnya ya, poinnya itu tetap pakai tepung beras untuk serabi itu. Nah, kemudian ada tambahan 50 gram tepung terigu protein sedang. Saya pakai merek Bogasari segitiga biru ya. Terus kemudian 50 gram gula pasir. Terus 1 butir telur, ini ukuran sedang aja, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Dan 400 ml santan, ini saya pakai 100 ml santan instan, nanti saya tambahkan air putih. Jadi sampai 400 ml nanti jumlahnya. Boleh pakai santan murni ya. Terus kemudian 6 gram atau 1 sendok teh baking powder. Baking powder biasa aja tidak apa-apa. Kemudian 4 gram atau kurang lebih 3/4 sendok teh Fermipan atau ragi instan ya. Saya pakai merek Fermipan. Nah, sekarang kita proses, campurkan tepung terigu ke dalam tepung beras. Campurkan jadi satu. Jadi memang yang banyak yang dominan tepung beras ya, seperti serabi pada umumnya. Kemudian masukkan gula pasir, aduk rata dan tambahkan ragi instan atau Fermipan ya. Kemudian masukkan juga baking powder. Jadi yang bahan-bahan kering dimasukkan dulu seperti ini. Nah, kemudian kita proses untuk santannya. Kita tuangkan 100 ml santan instan. Saya pakai 100 ml aja. Kemudian kita tambahkan air hangat. Pakai air hangat ya. Sampai menjadi 400 ml. Jadi hangat-hangat kuku, jangan terlalu panas karena ada raginya, nanti mati raginya. Aduk rata. Saya pilih praktisnya aja ya, pakai santan instan ya. Tuangkan santan ke dalam adonan tepung, adonan kering tadi ya. Dituangkan. Masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata dan adonannya halus. Bila menggunakan santan murni, peras dari setengah butir kelapa parut dan rebus terlebih dahulu ya untuk santannya. Jadi jangan langsung dipakai, direbus dulu dengan daun pandan.
Untuk hasil yang pasti lebih bagus dan lembut pakai santan dari kelapa murni bila dibandingkan pakai santan instan ya. Adonan sudah bercampur rata dan halus. Sekarang terakhir kita tambahkan telur. Kita masukkan telurnya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Bila sudah tercampur rata, selesai. Kita tutup adonan dengan kain serbet atau plastik urap. Kemudian kita diamkan adonan kurang lebih 1 jam ya. Nah, sambil menunggu adonan selesai, kita buat untuk saus kincanya. Masak 300 ml air putih dan 1 lembar daun pandan. Masukkan 150 gram gula merah atau gula kelapa. Aduk rata. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Saya kasih gula pasir supaya lebih manis, lebih kuat manisnya. Masak gula sampai mendidih dan kental. Nah, sudah mendidih, masak terus sampai kuahnya sedikit kental ya. Nah, bila sudah sedikit mengental seperti ini dan aroma pandannya sudah tercium harum, matikan api dan pindahkan tempat ya, pindahkan ke wadah lain. Nah, ini pindahkan tempat dan saring. Karena kan gula merah itu atau gula kelapa biasanya mesti ada kotorannya. Nah, seperti ini biasanya mesti ada kotorannya kayak gini ya. Jadi harus disaring dulu. Nah, setelah itu tambahkan santan. Saya gunakan santan instan. Ini karena sisanya tadi ya, jadi saya tambahkan 4 sendok makan santan. Atau gunakan santan instan yang ukuran kecil yang 65 ml itu ya, sebanyak 1 bungkus saja. Jadi ini kan saya kira-kira karena tadi sisanya kan masih 100 ml ya. Jadi kita ambil 65 ml. Nah, aduk rata. Kemudian kita tambahkan air. Oh ya, jangan lupa tambahkan dulu setengah sendok teh garam biar rasanya lebih gurih, lebih enak gitu ya. Nah, kemudian baru tambahkan air. Tambahkan air sampai menjadi 500 ml. Sampai menjadi 500 ml, kemudian tuangkan ke dalam panci karena kita akan masak lagi. Nah, kita siapkan untuk maizenanya. Larutkan 1 sendok makan maizena, tepung maizena ya, ke dalam 50 ml air. Jadi kita larutkan seperti ini. Ini dijadikan sebagai pengental dari sausnya ya. Nah, masukkan larutan maizena ke dalam campuran gula dan santan. Aduk rata dan masak sampai mendidih. Gunakan api kecil cenderung sedang ya. Nah, ini sambil diaduk terus supaya tidak mengendap karena kan ada campuran tepung maizena ya. Kalau tidak diaduk nanti dia akan gosong di bawah karena dia mengendap di bawah ya. Jadi harus sedikit-sedikit diaduk. Nah, kuah mulai mengental. Ini harus diaduk terus karena dia sudah mulai mengental. Aduk terus sampai mendidih. Nah, bila sudah mendidih rata, matikan api. Kuah kincanya sudah selesai. Tinggal kita sajikan. Nah, kita beralih lagi ke adonan serabi. Ini adonan serabinya setelah didiamkan selama 1 jam. Buka tutup plastik urapnya. Nah, aduk adonannya agar gelembung dan buihnya turun. Karena dia kan 1 jam sudah keluar gelembung dan buih ya, sudah naik gitu. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, sambil diaduk terus seperti ini sampai turun ya buihnya ya. Atau sampai dia larut buihnya.
Nah, ini adonan saya ambil beberapa sendok sayur ya, karena saya mau membuat satu putih dan satu hijau. Jadi saya mau membuat dua warna. Jadi saya ambil beberapa sendok sayur gini, biar nggak satu warna aja. Untuk warna putih, ini saya beri essence vanilla. Biar ada aroma vanilla. Jadi untuk yang warna putih, kemudian untuk yang warna hijau saya beri perisa pandan. Jadi dia biar ada aroma pandan dan rasa pandan ya. Jadi saya beri perisa pandan. Tapi tergantung dari selera masing-masing ya, nggak usah mengikuti saya juga tidak apa-apa. Kalau mau putih aja juga boleh ya, atau dikasih aroma durian. Nah, itu lebih enak lagi ya. Tidak masalah, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah itu kita panaskan teflon, wajan teflon. Jadi untuk mencetak kita panaskan dulu. Teflonnya ini harus benar-benar panas ya. Kalau untuk mencetak, kalau sudah panas baru baru kecilkan apinya. Nah, tiap hendak menuang, adonan harus diaduk terlebih dahulu seperti ini. Nah, kalau sudah panas, kecilkan apinya, kemudian tuang 1 sendok sayur adonan di tengah teflon seperti ini ya, tepat di tengahnya ya. Pelan-pelan. Nah, jangan digoyang, diamkan saja teflonnya ya, jangan digoyang-goyang, biarkan saja. Biarkan sampai muncul gelembung dan lubang-lubang kecil penuh pada permukaan adonan seperti ini. Nah, kelihatan kan? Ada kayak lubang-lubang atau gelembung-gelembung kecil gitu, semacam buih-buih gitu ya. Nah, lihat kan, kelihatan kan kecil. Ini biarkan sampai permukaannya itu agak kering gitu ya, jadi nggak terlalu basah gitu. Sampai buihnya juga rata, ini gelembungnya rata. Nah, bila sudah rata dan agak kering, tutup. Pakai tutup apa aja boleh ya, pokoknya tutup teflonnya ya. Sebentar aja, nutupnya jangan terlalu lama. Nah, sambil dilihat. Nah, kalau sudah matang, kita angkat. Nah, kita angkat. Kita ulangi lagi. Tuang adonan, aduk dulu ya. Tuang adonan 1 sendok sayur. Tuang persis di tengah seperti ini, pelan aja nuangnya. Nah, seperti ini, ikuti ya contohnya ya, seperti ini ya. Diamkan, jangan digoyang-goyang teflonnya. Sampai muncul lubang-lubang kecil atau gelembung-gelembung kecil seperti itu, sampai dia muncul rata ya. Ini cepet kok prosesnya, nggak lama ya. Cepet banget kok sampai proses keluar gelembungnya ini. Ini nggak saya skip loh ya. Jadi ini kan sampai dia keluar gini itu nggak ada skip ini. Jadi nggak ada potong-potong video. Jadi tetap ini jalan terus ini. Nah, cepet kan? Nah, bila lubangnya sudah rata, tutup sebentar seperti tadi. Jangan terlalu lama nutupnya, biar matanya rata aja. Nah, apinya kecil seperti ini supaya tidak mudah gosong ya. Dan hasilnya bagus. Nah, bila sudah matang rata, tidak ada yang basah, atasnya tidak ada basah, angkat serabihnya. Nah, ulangi lagi. Nah, ini lebih dekat lagi ya, saya dekatkan lagi biar lebih jelas. Nah, kayak gini loh ya gelembung-gelembungnya atau lubang-lubang kecilnya. Nah, jelaskan. Nah, itu sampai dia rata dan tidak ada basah. Kayak itu kan masih ada basah ya, masih ada cair inian ya. Nah, masih ada basahan. Nah, kalau sudah agak sedikit kering gitu ya, nggak terlalu basah, tutup sebentar biar matangnya itu rata nanti. Nah, boleh pakai tutup apa aja, ini pakai tutup panci, terserah ya. Kemudian kalau sudah selesai kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, nggak gosong kan, cantik kan ya. Nah, untuk adonan yang putih juga sama aja ya prosesnya ya. Sama seperti adonan yang hijau, prosesnya tetap sama.
Ulangi seperti tahap sebelumnya. Bagus kan ya lubang-lubangnya? Ini tandanya seratnya nanti bagus. Jadi dia berserat-serat gitu kalau ada lubang-lubang kayak gini. Oke, lanjut sampai selesai ya. Kita lanjut adonannya sampai selesai. Nah, ini dia sudah jadi semua. Ini jadinya itu kurang lebih 19 adonan apa 20 gitu tadi, lupa saya. Antara 19-an lah jadinya. Lihatlah ini ya. Bagus kan ya permukaannya? Permukaan luar juga dalamnya bagus. Lentur, ini empuk, lembut, enak. Kalau mau lebih lembut, lebih enak, saya sarankan untuk bikin adonan serabinya pakai santan yang murni dari kelapa murni, jangan pakai santan instan. Cuman ini kan saya nggak punyanya instan, jadi saya pilih apa ini? Pilih lebih praktisnya aja gitu. Nggak beda jauh sih, cuman memang ada beda pasti dirasa dan di di tekstur itu beda. Nah, kalau hasil sama seperti ini ya. Nah, ini kan berserat banget. Seratnya kan bagus banget. Nah, makanya disobek-sobek seperti ini. Tidak usah disobek pun tidak apa-apa ya. Jadi langsung aja disendokin gitu. Kemudian kita siram dengan saus kincanya. Saus kinca, saus gula merah dan santan yang sudah dikentalin ya. Dikentalin seperti itulah ya. Wow, ini enak banget ya. Ini cocok loh buat yang mau buka usaha bikin serabi saus kinca. Habis ini kan mau puasa ya, siapa tahu ada yang punya ide mau jualan nih. Boleh dicoba nih resepnya, dijamin enak banget. Dan juga akan menarik ya, cantik warnanya ya. Mungkin juga untuk menu buka puasa boleh nih. Karena bulan 4 kan kita sudah mulai menjelang kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan ya. Nah, cukup mudah bukan membuat serabi saus kinca? Silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat, juga semoga cocok resepnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.